Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idan lana fi hadzal yaumil mubarak. Alhamdulillahilladzi amarna bil istighfari 'ala ad-dawami fanaqul nastaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, sidang pendengar Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah. Pada hari ini kita mendengarkan di mana-mana gema kumandang takbir. Laut berzikir, bumi bertasbih, seluruh makhluk Allah memuji dan membesarkan Allah. Menandakan kita berada pada awal bulan Syawal 1442 Hijriah. Segala puji bagi Allah yang sampai saat ini udaranya kita hirup, airnya kita minum, rezekinya kita cicipi. Segala puji bagi Allah yang selama bulan Ramadan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa di siang harinya. Segala puji bagi Allah yang selama bulan Ramadan kita diberikan kesempatan untuk sholat tarawih dan witir di malam harinya. Segala puji bagi Allah yang sampai pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dunianya. Hanya satu kata yang bisa kita lafalkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan salam semoga senantiasa bisa kita lantunkan kepada seorang yang menjadi tauladan di dalam semua aspek kehidupan, tidak lain dan tidak bukan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami selaku khatib mengingatkan kembali kepada kita semua. Mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan iman dan takwalah kita dapat menggapai kehidupan dunia dan akhirat yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hari ini kita memasuki hari pertama bulan Syawal dan sering kita istilahkan dengan lebaran. Lebaran artinya kita sudah siap melebarkan hati kita untuk meminta maaf kepada orang lain. Lebaran artinya kita sanggup melebarkan jiwa kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lebaran juga artinya kita mampu melebarkan sebagian dari rezeki kita berikan kepada fakir dan miskin. Dan lebaran juga artinya kita mampu melebarkan dan meluaskan pikiran untuk mengingati jasa dan kebaikan orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari para sahabat dibuat bingung oleh Rasulullah. Tiba-tiba Rasul memanggil mereka untuk mendekat ke mimbar. Uhdurul mimbar, uhdurul mimbar, uhdurul mimbar. 3 kali diulangi Nabi. Mendekatlah ke mimbar, kata Rasulullah. Setelah para sahabat mendekat ke mimbar, tiba-tiba Rasul naik ke atas dan kebetulan mimbar Rasul itu ada 3 anak tangga. Nah, di tangga pertama, Rasul mengangkat kedua tangan lalu mengucapkan amin. Sahabat pun bertambah bingung. Sesaat kemudian Rasul naik lagi ke tangga kedua lalu mengucapkan amin. Lagi-lagi sahabat bertambah bingung. Kemudian Rasul naik lagi ke tangga ketiga lalu mengucapkan amin. Akhirnya sahabat pun bertambah bingung. Setelah itu tanpa memberikan ceramah, beliau langsung turun dari mimbar, duduk dan bergabung kembali dengan para sahabat. Nah, saudara-saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Karena merasa heran, seorang sahabat mencoba memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sami'na syai'an ma lam nasma' qabalan. Wahai Rasulullah, hari ini kami mendengar yang sebelumnya kami belum pernah dengar. Hari ini kami melihat yang sebelumnya belum pernah kami lihat. Tiba-tiba Rasul memanggil kami. Kemudian Rasul naik ke atas mimbar. Di tangga pertama, amin. Di tangga kedua, amin. Di tangga ketiga, amin. Lalu Rasul turun duduk kembali bergabung bersama kami. Ada apa ya Rasulullah? Saudara-saudara, Rasul pun menjawab, sahabatku, sebenarnya tadi malaikat Jibril mendatangiku, lalu menyuruhku naik ke atas mimbar. Ketika aku naik ke atas mimbar, tiba-tiba Jibril berdoa, Bu'dal liman adaraka Ramadan falam yughfarolah. Celaka, merugi, kelewatan orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Lalu Rasul mengucapkan amin. Di tangga kedua, Jibril berdoa lagi. Bu'dal liman dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celaka, merugi orang-orang yang disebutkan namamu di sampingnya, tapi dia tidak mau berselawat kepada Rasulullah. Diaminkan oleh Rasul. Kemudian di tangga ketiga, Bu'dal liman adaraka abawahu falam yudkhilahul jannah. Doa Jibril. Celaka, merugi orang-orang yang kedua orang tuanya masih hidup, tapi orang tuanya tidak menjadi penyebabnya masuk ke dalam surga. Diaminkan oleh Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, dari riwayat hadis di atas, ada 3 poin yang mesti kita ingat dan kita pahami. Yang pertama, bu'dal liman adaraka Ramadhana falam yughfarolah. Celaka, merugi, kelewatan orang-orang yang mendapati Ramadan sementara dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keutamaan yang kita dapatkan di bulan yang suci ini.
Yang pertama dalam satu hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa, siapa orang yang mendirikan bulan Ramadan, imanan wahtisaban, iman kepada Allah dan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, man qama lailatal qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang mendirikan malam-malam Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, sidang pendengar Idul Fitri yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah hadiah yang sangat istimewa buat kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan yang didambakan oleh setiap manusia. Bulan Ramadan adalah tempat kita menata diri dan mendidik jiwa. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita sholat tarawih dan witir bersama. Yang kesempatan itu hanya kita dapatkan sekali setahun. Akhirnya hari ini Ramadan telah pergi jauh meninggalkan kita. Belum tentu di tahun akan datang kita mendapatinya. Karena belum tentu juga di tahun akan datang kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunianya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, bu'dan liman dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celaka, merugi, kelewatan orang-orang yang disebut nama Muhammad di sisinya, tapi dia tidak mau bersolawat. Saudara-saudaraku, Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita yang syafaatnya kita harapkan pada hari kemudian kelak. Nabi Muhammad adalah manusia yang benar-benar cinta mati kepada kita selaku umatnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, menjelang sakaratul mautnya, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, pagi hari, suasana pun menjadi hening. Para sahabat, istri, dan anak-anak beliau pun berharap supaya diberikan wasiat. Tapi ternyata hanya satu kata yang terucap dari mulut Rasulullah yang mulia itu, ummati, ummati, umatku, umatku. Wajar, pantas kita selalu bersolawat kepada beliau. Kemudian yang ketiga, bu'dan liman adaraka abawahu falam yudkhilahul jannah. Celaka, merugi, kelewatan orang-orang yang memiliki kedua orang tua tapi tidak menjadi penyebabnya masuk ke dalam surga. Hadirin hadirat, saudara-saudara, sidang pendengar Idul Fitri yang dirahmati Allah. Orang tua adalah harta yang paling berharga buat kita semua. Orang tua adalah jembatan kita untuk masuk ke dalam surga. Yakin dan percayalah hadirin, tidak ada yang bahagia kalau durhaka kepada orang tuanya. Sebanyak apapun harta kekayaan kita, setinggi apapun jabatan kita, seluas apapun tanah kita, semewah apapun kendaraan kita, sebesar apapun rumah kita, sebanyak apapun teman dan sahabat kita, dijamin tidak akan masuk surga, tidak akan bahagia dan sengsara selama-lamanya kalau durhaka kepada kedua orang tuanya. Setiap kita adalah anak, karena setiap kita pasti mempunyai ayah dan ibu. Kita mesti selalu ingat jasa dan pengorbanan mereka. Coba kita ingat kembali jasa ayah kepada kita. Dialah orang yang telah memperjuangkan hidupnya untuk kita. Dialah sosok yang telah bersusah payah untuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Siang kerja, malam tak tidur. Teriknya mentari, dinginnya hujan, itu semua dia tahankan.
memikirkan belanja dan keperluan sekolah kita, anak-anaknya. Saudara-saudara, begitu juga dengan ibu. Ibu adalah manusia yang paling banyak jasanya di dalam hidup kita. Mengandung 9 bulan, melahirkan kita dengan berlumur darah dan keringat, bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika ibu melahirkan anaknya, ibu sanggup berkata, "Dokter, saya siap kehilangan nyawa asalkan anak ini lahir dengan selamat. Saya siap mati asalkan anak ini lahir dengan selamat." Setelah anaknya lahir, dia mengurus kita sepenuh hati. Pagi hari dia tidak akan mau sarapan sebelum anaknya sarapan duluan. Dia tidak akan mau mandi sebelum anaknya mandi duluan. Dan dia tidak akan mau berpakaian rapi sebelum anaknya mengenakan pakaian rapi. Bahkan malam hari tiba, mata sudah mengantuk, satu harian mengurus kita. Tapi ibu tidak akan mau tidur sebelum anaknya tidur duluan. Ketika kita sudah tertidur, dia tidak langsung tutup mata, melainkan dia bereskan selimut-selimut kita. Dia jaga kita dari gigitan nyamuk. Diharamkannya nyamuk menyentuh kulit anaknya. Berapa kali ibu tidak sempat melaksanakan sholat karena tangisan anak-anaknya? Berapa kali ibu tidak sanggup, tidak sempat mengikuti pengajian karena tangisan anak-anaknya? Bahkan seringkali terjadi, ibu tidak bisa mengikuti sholat Idul Fitri yang momennya hanya sekali setahun karena menjaga anaknya. Ibu adalah surga buat kita. Jangan pernah sakiti dia, agar hidup kita berkah untuk selama-lamanya. Maka dari itu, hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, bagi kita yang masih hidup kedua orang tuanya, nanti setelah pulang dari sholat Id ini, datangi mereka, cium tangannya, kecup keningnya, dan peluk mereka dengan pelukan kasih sayang. Dan katakan kepada mereka, "Ayah, ibu, tolong maafkan dosa dan salah yang pernah aku lakukan." Karena perlu diingat, belum tentu di Idul Fitri tahun depan mereka masih hidup. Belum tentu di hari raya akan datang mereka masih bisa kita cium dan kita salami. Dan bagi kita yang sudah ditinggal orang tua, pulang dari sholat Id ini, kirimkan mereka bacaan surat Al-Fatihah. Kirimkan mereka bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Dan tadahkan kedua tangan, minta kepada Allah, "Ya Allah, ya Rob, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, sidang pendengar Idul Fitri yang dirahmati Allah.